Pemerintah akan mensubsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan. Sejauh mana itu akan mendongkrak penjualan EV? Jawabannya, jauh banget. Maksudnya, ya jelaslah akan berdampak positif. Namun, ternyata jika kita belajar dari China yang telah menerapkan kebijakan yang sama, ada konsekuensi negatif yang harus diterima oleh para produsen kendaraan listrik di kemudian hari. BYD contohnya. BYD adalah sebuah perusahaan kendaraan listrik yang dapat berkah dari kebijakan pro-electrification di China. Namun, akhirnya BYD harus berdarah-darah untuk survive. Emang apa sih yang terjadi? Apa strategi dan inovasi yang dilakukan BYD untuk kemudian memenangkan persaingan bisnis kendaraan listrik di China? Kita akan belajar banyak nih dari studi kasus yang menarik ini. Kita akan mulai dengan melihat peta industri kendaraan listrik di China dan bagaimana kebijakan pemerintah ikut membantu pertumbuhan eksponensial industri. Kemudian kita akan ulas dampak dari kebijakan tersebut dan kebijakan lanjutannya terhadap persaingan bisnis kendaraan listrik di China. Setelah itu, kita akan menukik untuk mempelajari bagaimana BYD mengakali keadaan dan menciptakan inovasi yang membawanya melesat tinggi di tengah kondisi industri yang semakin berdarah-darah. Terakhir, kita akan kaji 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah epik BYD ini. BYD adalah perusahaan yang berpusat di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China. Awalnya, BYD adalah produsen baterai isi ulang. Namun, sekarang mereka dikenal karena bisnis mobilnya. Pada tahun 2018, BYD menguasai 20% pangsa pasar China untuk kendaraan energi terbarukan. BYD menjadi market leader di sektor itu. Pertumbuhan BYD seiring dengan perkembangan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di China. Sejak tahun 2009, pemerintah RRC memang mendorong tumbuhnya industri EV. Mereka mengeluarkan kebijakan untuk menumbuhkan industri baru strategis, sekaligus mempromosikan konservasi energi dan pengurangan emisi. Kebijakan itu dilengkapi dengan kebijakan lain seperti pemberian subsidi, pengurangan pajak, pembebasan biaya plat nomor, dan juga pembatasan lalu lintas. Dan nggak cukup sampai di situ, juga ada kebijakan pengadaan oleh pemerintah dan lembaga publik, serta dukungan dana untuk penelitian. Sejak tahun 2009 sampai 2017, pemerintah RRC mengeluarkan dana sekitar 200 miliar yuan. Dukungan itu nggak sia-sia. Pasar EV China tumbuh dengan pesat. Tahun 2010, angka penjualan EV hanya 14.300 unit, lalu meningkat menjadi 1,26 juta unit pada tahun 2018. Meskipun demikian, pertumbuhan pasar EV ternyata baru mencapai 1% dari total penjualan kendaraan di China. Rendahnya pangsa pasar EV tidak lepas dari beberapa faktor penghambat. Di antaranya, fasilitas pengisian daya yang masih kurang. Konsumen jadi khawatir akan kehabisan daya di tengah perjalanan. Situasi itu tentu harus dihadapi BYD untuk bisa tumbuh. Nah, ternyata bukan itu aja tantangannya. Apalagi nih yang harus dihadapi BYD. Tahun 2017, pemerintah RRC mulai mengurangi subsidi terhadap EV. Sampai tahun 2018, subsidi berkurang 20% dari subsidi di tahun 2016. Untuk tahun 2019 hingga 2020, subsidi dikurangi lagi sampai 40%. Tren penurunan ini berlanjut sampai tahun 2021, ketika subsidi ditarik sepenuhnya. Maka EV tidak lagi unggul dalam pembiayaan dibandingkan kendaraan berbahan bakar biasa. Konsumen kesulitan memiliki EV. Daya serap pasar jadi melemah. Bagi BYD, kebijakan pemerintah RRC memang menguntungkan sekaligus memberi tekanan. Sebab kebijakan itu telah memunculkan banyak pemain baru. Pada Juli 2018, di China tercatat ada 500 produsen EV. Ada 3 kekuatan penggeraknya, yaitu perusahaan domestik, perusahaan multinasional, dan perusahaan rintisan. Perusahaan domestik diwakili BYD, Beijing Automotive Industry Holding atau BAIC, dan SAIC Ruve dari SAIC Motor Corporation Limited. Sementara itu, perusahaan multinasional juga mulai bergerak, di antaranya BMW Group, Audi AG, dan Toyota Motor Corporation. Awalnya mereka berhati-hati karena pengembangan teknologi EV itu nggak pasti. Apalagi mereka juga tidak kebagian subsidi dari pemerintah China. Namun kemudian sikap mereka berubah. Kenapa? Karena China melonggarkan pembatasan investasi asing untuk industri mobil. Juga orientasi kebijakan antar negara menjadi lebih jelas. Seperti tidak berpikir 2 kali, mereka pun lalu berebut masuk ke China. Mereka memanfaatkan keunggulan teknologi, jaringan distribusi yang canggih, dan kekuatan brand mereka. Maka pabrik Tesla Giga Shanghai misalnya mulai memanaskan mesinnya. Di akhir tahun 2019, mereka memproduksi 500.000 unit kendaraan listrik.
SAIC Volkswagen Automotive Co. Limited menghasilkan 300.000 EV per tahunnya. Persaingan pasar pun semakin sengit. Sebab di sisi lain, daya serap pasar EV sebetulnya relatif masih lemah. Tahun 2018, di China EV hanya terjual 1,25 juta unit saja. Perusahaan-perusahaan lokal juga mulai bergerak. Gerakan mereka ditopang oleh perolehan investasi. Di antaranya perusahaan rintisan NIO Limited. Mereka telah menyelesaikan penawaran umum perdana atau IPO di Amerika Serikat dengan nilai 1 miliar US dollar. WM Motors baru saja menyelesaikan putaran pendanaan seri C dengan nilai sekitar 446 juta US dollar. Xpeng Motors mencari pembiayaan modal Ventura hingga 1 miliar US dollar dalam putaran seri D pada Juli 2019. Perusahaan-perusahaan rintisan ini agresif merebut pangsa pasarnya. Mereka lebih memilih cara penjualan langsung dan ternyata cara itu lebih disukai oleh konsumen. Kuatnya tekanan akibat perubahan situasi industri EV membuat perusahaan domestik jadi sadar. Mereka perlu memperhatikan pentingnya desain produk dan strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan memenuhi keinginan konsumen, mereka bisa memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggannya. Oleh karena itu, mereka perlu memahami konsumen EV dengan baik. Ternyata ketika konsumen ingin mengganti mobil, biasanya kan mereka cenderung memilih merek yang mereka kenal kan ya. Tapi situasi di China ternyata berbeda. Hasil survei Boston Consulting Group menyatakan bahwa sekitar 75% pemilik mobil di China tidak setia pada merek. Ketika mereka membeli mobil baru misalnya, mereka justru memilih untuk berganti merek. Hanya 17% saja yang setia tetap memilih merek yang sama. Nah, dalam situasi seperti itu, maka perusahaan EV harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Konsumen EV di China ingin merasakan pengalaman berkendara yang lebih baik. Mereka juga ingin menikmati teknologi canggih seperti aplikasi Intelligent Connected Vehicle atau ICV. Menurut survei Deloitte, 70% konsumen EV menginginkan mobil listrik berteknologi inovatif supaya lebih cerdas, tapi tetap ramah bagi pengguna. Nah, dengan latar belakang itu, bagaimana BYD bisa tetap unggul dan tetap tumbuh? Strategi dan inovasi apa ya yang dilakukan oleh BYD? Perusahaan domestik termasuk BYD menghadapi dua tantangan besar. Pertama, bagaimana menarik konsumen baru. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan loyalitas sang pelanggan. Untuk menjawab tantangan itu, mereka berusaha meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Di satu sisi, aspek desain produk seperti akselerasi, tenaga, dan kecepatan maksimal, keamanan, kenyamanan, dan estetika tetap penting. Selanjutnya, soal baterai. Pabrikan sering menonjolkan performa baterai ketika mereka mempromosikan model-model barunya. Mulai dari soal masa pakai baterai sampai kecepatan pengisian daya. Mereka juga semakin memperhatikan teknologi terkait ICV yang saya sebut sebelumnya. Meskipun teknologi terkait ICV sebetulnya masih dalam tahap awal pengembangan. Misalnya, BYD meluncurkan sistem kendaraan yang terhubung aplikasi cerdas D-Link. BAIC menggunakan strategi pengembangan intelijen Nova PLS dan SAIC Ruby meluncurkan model andalannya yang bernama Marvel X. Selebihnya, BYD juga mengembangkan aplikasi berbagai layanan digital. Contohnya, program mini WeChat BYD dan BYD Fans Club. Aplikasi itu memberikan informasi tentang tumpukan pengisian daya, pemesanan layanan, pengiriman mobil, dan juga layanan lainnya. Sepanjang mobilnya hidup, pelayanan itu tetap diberikan. Maka dengan begitu, mereka bisa tetap berinteraksi dengan pemiliknya. Di dalam interaksi itulah perusahaan-perusahaan ini bisa menyampaikan konsep mereknya. Juga bisa menguatkan ikatan emosional antara pelanggan dengan brand perusahaan. Cara itu membuat pembeli menjadi konsumen yang setia dan mendukung mereknya. Setidaknya itulah harapan para produsen merek-merek EV. Semua yang saya sebut sebelumnya itu adalah strategi yang baik. Namun, semua pemain EV di China mengarah ke sana. Maka untuk menang, BYD perlu menemukan inovasi yang unik yang memisahkannya dari pemain-pemain lainnya. Di saat yang sama, memberikan lompatan nilai bagi pelanggannya. Sesuatu yang para pesaingnya tidak akan mampu berikan. Maka, mereka mengkaji pasar, memahami perilaku konsumen di China. Mereka kemudian menemukan bahwa ternyata selain menginginkan kendaraan berteknologi tinggi yang terhubung dengan cerdas, konsumen China juga semakin sadar akan lingkungan. Kelompok konsumen yang ramah lingkungan di China telah tumbuh 14 kali lipat sejak 2011. Berarti pada tahun 2016 sudah mencapai 65 juta orang. Menurut hasil survei McKinsey, alasan utama sebagian besar konsumen membeli EV adalah performa yang ramah lingkungan. Jadi, inovasi apa ya kira-kira yang tercipta berbasis dua temuan yang saya sebutkan tadi? Inovasi yang dilakukan BYD adalah memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan insentif berkelanjutan secara otomatis bagi pelanggan yang aktif mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan listrik bermerek BYD.
Hal itu selaras dengan temuan mereka tentang perilaku pelanggan yang menginginkan kecanggihan teknologi dan juga kesadaran lingkungan. Sederhananya begini, saat pelanggan nih ya menggunakan kendaraan listrik BYD, tingkat emisi yang mereka hasilkan kan akan lebih sedikit ya dibandingkan kalau mereka menggunakan kendaraan konvensional. Nah, pengurangan nilai emisi itu akan direkam dan disimpan oleh sistem blockchain. Pengguna lalu mendapatkan poin karbon atau carbon point, carbon credit sebagian menyebutnya, berdasarkan pengurangan emisi yang mereka hasilkan itu. Nah, nantinya mereka bisa menukarkan poin karbon tersebut untuk mendapatkan hadiah atau reward. Jadi, semakin sering pelanggan menggunakan kendaraan listrik BYD, maka semakin banyak pula poin karbon yang diperoleh dan semakin banyak juga reward yang didapat. Model itu bekerja dengan kombinasi 4 komponen, yaitu platform pengurangan emisi, yaitu kendaraan listrik BYD itu sendiri, kemudian ada platform sirkulasi poin berbasis blockchain, kemudian pemberi sertifikat pengurangan karbon, dan platform redemption atau platform penebusan reward. Data yang terdapat pada platform pengurangan emisi milik BYD akan diunggah ke platform sirkulasi. Nah, dengan teknologi blockchain, data tersebut akan diolah melalui smart contract dan tersertifikasi secara real-time. Pengguna lalu mendapatkan reward yang ditransfer ke dompet digital mereka. Nantinya, reward itu bisa ditukar dengan diskon, kupon, dan beragam produk di platform e-commerce. Untuk model ini bisa bekerja dengan baik, BYD menggandeng berbagai pihak yang kompeten dan berwenang di bagiannya. Misalnya, penyedia infrastruktur blockchain, yang dalam hal ini adalah VeChain. Kemudian ada pihak pengelola platform sirkulasi poin. Dan ada pihak ketiga yang bisa memberikan sertifikasi, yaitu DNVGL. Serta tentu saja jaringan merchants untuk menyediakan rewards bagi pelanggan. Kenapa sih perlu menggunakan teknologi blockchain? Pertama, karena blockchain akan menumbuhkan rasa saling percaya dengan menjamin keakuratan dan kredibilitas datanya. Pengguna maupun merchant nggak perlu khawatir akan terjadi penipuan. Yang kedua, dengan teknologi IoT, blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional. Penghitungan pengurangan emisi karbon dan penukarannya berjalan cepat sehingga memotivasi pengguna untuk menggunakannya. Yang ketiga, blockchain dapat menghilangkan entry barrier dalam ekosistem. Perusahaan yang ingin bergabung dengan ekosistem ini hanya perlu menyepakati poin dan nilai tukarnya dengan reward yang diberikan. BYD telah menjadi perusahaan pelopor yang berhasil mengadopsi blockchain untuk menciptakan lompatan nilai bagi pelanggannya, dan juga bagi semua pihak yang terlibat dalam model bisnisnya. Lalu, sejauh mana inovasi BYD ini berhasil mendongkrak penjualan kendaraan listriknya? Ternyata selama paruh pertama tahun 2022, BYD mampu mendongkrak penjualannya sebesar 3 kali lipat atau 314%. BYD berhasil menjual 641.000 kendaraan, 14% lebih banyak daripada Tesla. Strategi dan inovasi BYD yang dilakukan untuk mengatasi persaingan dan menaklukkan pasar memberikan kita setidaknya 5 pelajaran penting. Yang pertama, jangan pusing memikirkan cara mengalahkan pesaing. Lebih baik Anda fokus aja pada upaya memenangkan pelanggan. Yang kedua, strategi paling ampuh untuk memenangkan pelanggan adalah memberikan lompatan nilai yang tidak bisa diberikan oleh pesaing Anda. Yang ketiga, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan dari kondisi apapun selama kita fokus memahami pelanggan. Keempat, jika solusi atau inovasi Anda kompleks dan masif, jangan lakukan semuanya sendirian. Kolaborasikan dengan pihak-pihak lain yang kompeten. Sekarang bukan saatnya lagi Anda berjalan sendirian. Yang kelima, gunakan teknologi agar solusi atau inisiatif Anda menjadi lebih simple, automated, dan bisa dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Selamat mencoba.